Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo host, baik lagi kita di Sportholic TV. Sesuai dengan janji Mas John di video Mas John sebelumnya, bahwa Mas John akan bahas sepatu super shoes yang kemarin atau di video sebelumnya ini sempat kita bahas tipis-tipis, dan kita akan bahas kupas tuntas nih super shoes ini, dari mulai desainnya, dari mulai materialnya, dan peruntukannya nih untuk apa. Nah, kebetulan di sebelah Mas John ini udah ada orang dapurnya nih ya, dapurnya Nine10. Nah, ini sering muncul di YouTube-nya Nine10. Kali ini ya chefnya. Kali ini mau mampir di YouTube-nya Sportholic TV. Khusus kita bahas untuk sepatu super shoes-nya ini nih. Oke. Sebelumnya Mas Nino ya. Ya. Mas Nino ini desainer. Ya. Desainer dari Nine10. Dikenalin dulu Mas, ini namanya apa nih? Sepatu super shoes pertama ya dari Nine10 ini ya. Jadi ini HZ Elite. HZ Elite. Sesuai namanya. Ini buat para elit sebenarnya. Oke, Elite Marathon ya. Elite Marathon. Elite Marathon. Oke. Siap. Kalau kita lihat, mungkin kita udah pernah ngeluarin kan Hazeco, terus Gepo mau keluar ya? Ya, Ekiden Pro ya. Ekiden Pro. Nah, terus abis itu ini ada HZ Elite. Oke. Kalau HZ Elite sendiri ini peruntukannya untuk Elite Pro ya, bisa dibilang. Atau yang bisa dibilang itu udah di pace-nya di pace 3-4 gitu. Untuk mecahin PB-nya lah. Mecahin PB-nya. Personal base-nya berapa untuk mecahin itu. Jadi makanya didesain secara khusus nih untuk menaikin performanya. Betul sekali. Cara menaikin performanya, kita lihat di sini karbonnya ini udah 100% karbon. Jadi materialnya ini udah 100% karbon ya. 100% karbon. Nah, secara kekakuannya, kalau mungkin kemarin kan banyak komen tuh, kenapa sih Hazeco kok nggak kaku ya gitu. Betul. Itu tingkat kekakuannya itu kalau Hazeco itu bisa dibilang kalau di kita serinya itu lebih ke low. Berarti bisa dibilang karbonnya di Highs Pro itu lebih sedikit ya Mas daripada ini ya? Iya, itu karbonnya 15%. 15%. Kalau nanti di Gepo itu di 40%. 40% itu udah tingkatnya di medium ya. Jadi agak lebih kaku, agak lebih stiff ya. Stiffness-nya itu lebih kaku. Nah, biasanya kenapa kalau di low itu kan biasanya untuk all pace biasanya. Untuk yang orang-orang yang masih baru berubah nih dari sepatu yang fast yang speed berubah ke sepatu yang plate gitu loh. Nah, jadi nggak kaget, nggak berimpact banget ke kesehatan kaki lah. Betul. Nah, kalau ini memang 100% karbon. Memang gitu ya Mas. Efek dari ketika pakai 100% karbon itu jadi memang agak keras ya Mas ya. Ini kan kaku banget. Iya, kaku banget. Betul. Kaku banget. Soalnya memang fungsinya efisiensi energi. Selain itu juga daya lontar kan. Jadi ketika kaku itu udah otomatis lontanya lebih maksimal kuat, ya. Lebih maksimal. Seperti itu. Nah, kalau kita urutin Mas dari material uppernya dulu dah. Uppernya ini pakai apa Mas? Kalau kita sih nyebutnya mesh, tapi spesifiknya itu mesh tetting. Jadi itu kayak single mesh, tapi si polyesternya udah banyak banget. Jadinya membuat si upper ini jadi ringan sih. Kalau dibandingkan dengan Haze Pro mungkin ini jauh lebih ringan ya Mas? Jauh lebih ringan. Gitu. Karena ya bisa dirasain juga sih kalau Haze Pro kan kayak kaku-kaku gitu ya Mas. Lebih kaku, kayak ini kayaknya lebih ringan gitu ya. Lebih ringan, dan kita kemarin sempat nimbang sih uppernya itu sekitar sama insole ya. Sama insole itu sekitar di 50 graman. 50 gram, itu termasuk ringan berarti ya? Ringan banget. Ringan banget ya? Itu sejauh ini kita ngulik sih paling ringan ini gitu. Sepatu ya? Oke. Jadi keunggulannya dari si HZ Elite ini dari segi uppernya itu lebih ringan dan juga breathable ya otomatis gitu. Nah, emang kan super shoes Mas. Jadi betul. Yang ringan banget nih. Iya, Terus dari tali masih sama ya Mas ya? Mungkin nggak ada jauh berbeda sama Haze Pro ya. Itu ini tali ada teksturnya itu agak ikatannya lebih kuat aja. Dan juga ringan, bikin ringan juga. Lidah sepatu Mas, lidah sepatu ini dia pakai mesh juga nih ya, hampir 3/4 ya. Meshnya sama yang di uppernya ini ya. Cuma kita bungkus di ini agak nggak lecet di bagian. Ini pakai PU. TPU Nosu namanya. Nosu. Oke. Jadi si lidah sepatunya pun juga ada breathable-nya juga ya. Gitu. Oke, terus di
heel-nya nih Mas. Heel-nya ada paddingnya juga nih ya. Jadi di heel-nya itu ada paddingnya sebagai support, dan supportnya ini kita taruh di bagian agak ke belakang. Bisa biar nge-support di bagian belakang serta di bagian lengkungan kaki di belakang itu. Ini akan timbul pertanyaan Mas, ini bikin blister atau enggak? Kalau biasanya itu kalau seperti ini, itu kan kadang-kadang blisternya ada di bagian tertentu Mas. Bagiannya bisa tuh kalau ini naruhnya agak ke tengah, kalau yang saya pelajarin agak ke tengah, belakang nggak cover Mas. Betul. Biasanya blister itu ketika kaki itu udah dikencengin tali semua, kaki itu masih goyang. Kalau foamnya itu bisa nge-cover, harusnya kaki itu nggak goyang. Aman ya harusnya ya. Siap. Ini juga bahannya juga lentur elastis ya Mas ya. Jadi nyaman, comfort banget sih. Comfortnya dapat sini. Jadi ada paddingnya juga. Jadi ini kan elastis. Nah, ini ada foamnya. Berharap sih itu bisa ngunci dengan si foamnya itu. Siap. Jadi nyamannya dapat, protectnya juga dapat yang kuncinya itu ya. Nggak blister itu. Kita ke midsole nih. Midsole yang menarik ini masih sama Mas, dual foam. Yang mempunyai karakter berbeda juga ya. Ini karakternya sama. Sama. Karakternya sama. Kalau di Hespro kan beda tuh. Bawahnya lebih beda. Hardness beda. Sama. Kalau ini sama. Jadi settingannya ini sama ya, cuman dipisah karena ada carbon plate-nya gitu. Nah, ini kalau bicara mengenai midsole Mas, ini teknologi baru kita, yaitu Skyfoam. Nah, bahan dasarnya itu sebenarnya critical foam. Critical foam itu mungkin kalau bahasa awamnya mungkin orang pada tahunya itu nitrogen infused. Apa tuh Mas? Boleh dijelasin? Jadi kalau kita ketahuin basicnya itu di dalam prosesnya itu diinfuse sama nitrogen. Jadinya si midsole ini bisa dapatkan bobot yang ringan, tapi responsif. Siap. Nggak itu juga, tingkat reboundness-nya udah diukur itu di 70%. Jadi tingkat reboundnya si midsole-nya ini 70% ya? Hampir maksimal tuh ya berarti ya? Udah luar biasa rata-rata sih maksimalnya di 70% ya? Rata-rata band-band yang udah ternama, yang udah pernah menjuarin World Major Marathon ya, itu 70% semua. Dan keuntungannya juga yaitu ringan sih. Ringan ya, jadi itu tadi Skyfoam ini berarti mempunyai karakter pertama ringan, jelas, terus punchy, tingkat reboundnya itu terus responsif ya, stabil aman. Tapi gini, jadi kan kalau untuk elite atau yang PS3, PS4 itu kan rata-rata pasti larinya tumpunya depan betul sini ya. Nggak mungkin dia larinya masih pakai heel, nggak mungkin ya. Nah, makanya itu rokernya kita naikin 60%. Jadi rokernya itu 60%. Kalau bisa dilihat gimana ya? Gini ya. Biasanya kan roker itu kan segini doang Mas. Tingkat naiknya itu dari sini doang nih. Di sini mungkin 40 atau 40%-an lah ya. Nah, ini 60%, jadi dari sini udah naik. Jadi dari sini ya, udah mulai naiknya. Biasanya kan dari sini ya, dari sinian ya. Hespro juga dari sini ya. Ini Hespro itu di 50-an. Di 50-an. Ini dari sini nih. Jadi dari sini mulai kayak ke atas gitu ya. Karena ini untuk biasa untuk area sibuknya testing. Jadi kan kalau dilihat kan, jadi untuk rollingnya itu kan bisa lebih smooth gitu. Karena tumpuannya depan kan, seperti itu. Nah, di sini kan udah 60% dari sini. Nah, jadi rokernya itu udah naik dari sini. Dan tingkat rollingnya lebih ini. Makanya si sepatunya condong kalau dipakai jalan atau apa, nggak enak sih. Soalnya kan ini udah gini ya, udah naik banget gitu. Jadi itu springnya udah naik banget gitu. Siap. Terus ke outsole-nya nih. Outsole-nya pakai rubber ya Mas ya? Ini sebenarnya outsole-nya ini belum aktual. Jadi kan kalau bobotnya itu targetnya nanti itu bobotnya itu targetnya di 200 gram. 200 gram di size 43. Size 43. Otomatis nanti juga rubbernya akan kita ganti juga. Yang lebih ringan. Lebih ringan lagi. Tapi untuk thickness-nya si rubbernya segini emang sesuai. Nah, cuma ini bahannya belum aktual. Ini nantinya pakai CPU rubber. Jadi CPU rubber itu mempunyai karakteristik rubbernya itu traksinya bagus tapi ringan. Siap. CPU rubber. Mungkin atau yang transparan gitu mungkin ya. Modelnya bentuknya ya. Seperti itu.
Siap. Oke, ini jadi sepatu ini memang diperkhususkan, namanya juga HZ Elite. Jadi memang untuk elite maraton ya. Elite maraton. Untuk menciptakan personal base yang diinginkan ya. Jadi gitu. untuk pace yang 3-4 cocok lah. Ya, tapi nggak ada salahnya buat kalian teman-teman sobat holik semua yang ada di situ, dimanapun kalian berada, yang mau nyoba ikut event lari pakai sepatu ini juga nggak ada salahnya ya Mas ya. Gak ya ada mungkin 5-10 km pakai ini nggak masalah ya. Nggak masalah sih. Cuman asalkan pace-nya di situ ya. Iya, di pace-nya di 4-3 situ. ya. Kalau pace-nya nggak di situ biasanya condong nggak terasa energi returnya. Energi returnya itu nggak berasa. Karena memang ya sepatu-sepatu gini bahasanya ketika larinya udah di pace 34. Betul banget. Jadi memang kalian bisa ngerasain carbon plate-nya ini, terus juga di bagian midsole-nya, teknologi yang ada di sepatu ini ya memang pas kalian lari kenceng aja, Holz. Jadi kalau kalian yang sepatu larinya lari isiran ya nggak apa-apa juga beli sepatu ini asalkan punya uangnya. Nah, ngobrolin soal harga nih Mas, ini dibanderol di harga berapa Mas? Ini dibanderol di harga 2,5 juta. 2.499.000. Tapi tenang aja Holz, kalian kalau ambilnya ini di Sportholic, kalian bakal dapat diskon lagi. Nah, tenang aja, jangan kaget dengan 2.500.000 karena akan ada diskon lagi, dan wajar aja sih 2.500.000 dengan teknologi midsole-nya, terus ada carbon plate-nya yang 100% karbon, nggak ada bahan-bahan lainnya ya. Stiffness-nya udah kaku. Kalian bisa, mungkin kalian compare aja dengan sepatu-sepatu lain yang karbon, itu pasti kalian bisa ngerasain ini memang bener-bener kaku sih ini sih. Biasanya kalau ada orang yang ngetes kan ngetesnya begini nih. Ya beginiin tadi. Lemparannya seperti apa gitu. Tadi pas aku nyobain gini juga memang agak effort sih, memang sih. Agak effort kan. Nah sebenarnya kalau emang kuat ngedorongnya itu, iya sih, lontarannya makin jauh. Betul. Makanya itu dia bakal keluar si carbon plate-nya ini akan terasa itu di pace kenceng ya Mas. Ya. Oke. Mungkin gitu Holz. Ini sedikit review Super Shoes yang dikeluarin, dan kebetulan tadi sudah dijelasin juga sama yang masak sepatu ini langsung nih, chefnya langsung ya. Oke, terima kasih Mas Dino ya. Oke, terima kasih buat Mas. Kalian yang mau tanya-tanya seputar sepatu Super Shoes ini bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti kita coba bantu tanya ke dari 910-nya. Oke. Dan buat kalian mau di-reviewin sepatu apa lagi nih, kita udah keliling-keliling tadi, dari mulai daily, terus Super Shoes, terus race, dan juga Sport Life ya. Iya, itu semua ada. Oh ya, kita juga ada model-model baru. Model-model baru ya. Kayak Eco-Voy-nya ya, betul. Ada bottom baru, ya. ada daily bottom baru. Bisa tuh kalau mau. Siap. Oke, terima kasih Mas Dino. Thank you sekali lagi. Oke. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.